أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Disebutkan tentang suatu kaum yang hanya memiliki satu keinginan, yaitu mereka mengeluarkan segala sesuatu dari hati mereka, kecuali satu-satunya yang boleh tetap tinggal di hati mereka. Mereka adalah orang yang ikhlas dalam beribadah, dan mereka terhindar dari sifat pamer, munafik, atau sum'ah. Ibadah mereka hanya ditujukan untuk Tuhannya. Adapun engkau adalah hamba makhluk, hamba riya, hamba nifak. Engkau adalah hamba berbagai keinginan, hawa nafsu, keuntungan, dan sanjungan. Kecuali yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla di antaramu, tidak ada yang menjadi pengabdi sejati. Hanya beberapa orang saja yang ada, itu pun sangat sedikit jumlahnya. Inilah para penyembah dunia, mencintai keabadiannya dan mengkhawatirkan kemusnahannya. Inilah para penyembah sesama makhluk, ia khawatir dan mengharap kepada mereka. Inilah para penyembah surga, ia mendambakan kenikmatannya, bukan mengharapkan penciptanya. Inilah para penyembah neraka, mereka takut kepada neraka, bukan takut kepada pencipta neraka. Janganlah menyembah makhluk, janganlah menyembah surga atau neraka itu, dan janganlah menyembah selain Dia. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka tidak diperintah melainkan supaya menyembah Allah serta mengikhlaskan agama baginya, atau beribadah dengan mengharapkan keridhoannya. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Hanya untuk Allah semata orang-orang arif dan alim menyembah, bukan untuk selain Dia. Mereka memberikan secara semestinya hak ketuhanan dan hak pengabdian. Mereka menyembah Tuhan bukan karena yang lainnya, tetapi semata-mata untuk mentaati perintahnya dan karena mencintainya. Dan mereka menyatakan berbakti kepadanya, bukan kepada selain Dia. Selain Allah, mereka meninggalkan segala sesuatunya. Gambar tak bernyawa itulah dirimu. Yang engkau lihat hanya sisi lahirnya, sedangkan yang mereka lihat adalah sisi batinnya. Yang engkau ketahui hanya sisi yang tampak, sedangkan mereka adalah orang yang dapat menyibak, sampul, dan mengurai maknanya. Mereka dapat mendengar yang tidak bersuara, sedangkan engkau hanya dapat mendengar yang bersuara. Mereka adalah pewaris pusaka para nabi, dan mereka itu mendukung para nabi dari sebelah kanan, kiri, muka, dan belakang. Sisa makanan dan minuman para nabi untuk mereka, dan mereka mengamalkan ilmunya. Bersabda Nabi Muhammad SAW, ulama adalah pewaris para nabi. Mereka adalah pengganti para nabi dan pewaris pusaka para nabi, jika mereka adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Sungguh celaka, engkau tidak datang dengan kemurnian ilmu, sebagaimana pengakuan tanpa bukti, ilmu yang tidak diamalkan tidaklah ada manfaatnya. Nabi kita Muhammad SAW diriwayatkan telah bersabda, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illa tahala. Ilmu yang dipanggil dengan beramal akan datang, jika tidak ia akan pergi. Jika keberkatan ilmu itu hilang, yang ada tinggal catatannya saja, yakni kulitnya masih utuh tetapi isinya telah hilang. Kalian telah pandai bersyair,
Wahai orang-orang yang tidak mengamalkan ilmunya, kalian juga pandai merangkainya dengan fasih dan cepat. Tetapi semua itu tidak disertai dengan amal dan ikhlas. Jika saja hatimu hilang, akan hilang pula anggota badanmu. Hati adalah raja bagi anggota badan. Maka jika raja hilang, hilang pula rakyatnya. Ilmu itu kulit, sedangkan amal adalah isinya. Jika kulit dijaga, akan terjaga pula isinya. Dan jika hati dijaga, akan dapat dikeluarkan syarinya. Apa gunanya jika di dalam kulit tidak ada isinya? Akan dibuat apa jika di dalam isi tidak ada sarinya? Jika tidak diamalkan, ilmu itu akan hilang. Apakah gunanya bagimu menghafalkan ilmu dan mempelajarinya tanpa diamalkan? Jika engkau menghendaki kebajikan dunia dan akhirat, wahai orang alim, hendaknya engkau mengamalkan ilmumu dan ilmu orang lain. Jika engkau menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat, wahai orang kaya, santunilah orang-orang fakir dengan hartamu. Diriwayatkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "An-nasu 'iyalullahi 'azza wa jalla wa ahabbun nasi ila Allahi anfa'uhum li'iyalihi." Umat manusia adalah keluarga Allah. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat untuk keluarganya. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang membuat sebagian yang satu membutuhkan sebagian yang lain. Hukum yang demikian itu dialah yang memilikinya. Engkau lari dariku, wahai orang kaya. Aku mengambil milikmu untukmu, karena aku akan menjadikannya sebagai kebajikan dari Allah Azza wa Jalla. Dialah yang membuat aku tidak membutuhkanmu, dan dialah yang menjadikanmu membutuhkan aku. Orang fakir berkata ketika Ibrahim alaihissalam melihat setitik kesabaran, "Lapangkanlah kami dari dunia, ya Allah. Zuhudkan kami terhadapnya. Janganlah engkau pojokkan aku kepadanya, sehingga hidupku hancur sebab mencarinya. Allahumma ya Allah, kami memohon kepadamu agar melunakkan hati kami dalam menerima keputusan dan takdir-takdirmu. Amin, amin ya rabbal alamin." Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.